Marah menjadi ciri orang modern. Bahkan bagi banyak orang hari-hari ini, marah seringkali dianggap sebagai bagian dari solusi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita jujur, bukan soal marahnya itu yang dosa atau marahnya yang salah, tetapi seringkali yang harus kita tanyakan, mengapa kita marah, ya kan? Atau terhadap siapa kita marah? Lalu bagaimana marahnya kita, gitu. Itu yang menentukan banyak. Contohnya sederhana, mengapa kita marah, ya kan? Ada banyak orang marah alasannya nggak benar. Dia cuma marah karena dia tersinggung, misalnya. Dia marah karena apa yang diharapkan tidak terjadi, misalnya. Belum tentu karena kesalahan, gitu. Ada juga yang marahnya salah terhadap siapanya. Sebetulnya dia sedang marah sama atasannya, gitu. Tapi karena kesel, gitu, karena jengkel, akhirnya marahnya ditumpahkan kepada istrinya, gitu. Ada banyak istri-istri yang sebetulnya sedang jengkel sama suaminya, tapi marahnya ditumpahkan kepada pembantu, kepada anak-anak misalnya, ya kan. Nah, lalu juga gimana marahnya? Ada banyak orang sebetulnya udah bukan marah, tapi udah menganiaya misalnya. Ada banyak orang sebetulnya udah bukan marah, tapi maki, saudara-saudara. Nah, ini yang saya bilang bahwa marah hari-hari ini sudah menjadi warna suram dalam kehidupan kita, karena orang sudah penuh dengan emosi. Tetapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan betul, di zaman modern ini dunia makin menegangkan, dunia makin sibuk, tetapi biarlah hati kita tetap penuh dengan ketentraman, sehingga kalaupun kita marah kita tidak menjadi batu sandungan, marah kita tidak mendatangkan dosa, tapi marah kita justru mendatangkan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang marah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesabar-sabarnya orang pasti dia pernah marah, ya kan? Nah, tetapi kalau kita bicara tentang marah, berarti kita mesti jelas kenapa seorang itu marah, ya kan? Lalu terhadap siapa dia marah? Lalu bagaimana dia mengungkapkan amarahnya? Nah, segala sesuatunya itu harus jelas. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 37, ayat yang pertama sampai yang ke-12, Mazmur 37 ayat yang pertama sampai yang ke-12, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati, haleluya, akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kenapa Alkitab dengan tegas berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, pertanyaannya, mengapa Alkitab menyatakan dengan tegas berhentilah marah? Apakah itu berarti kita nggak boleh marah sama sekali? Anak kita salah, kita nggak boleh marahin. Suami kita salah, nggak boleh kita tegur. Anak buah kita salah, tidak boleh kita peringati. Apakah itu berarti bahwa kita harus jadi orang yang diam? Orang mau buat apa aja kita mesti diam sama sekali? Tidak. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kita pikirkan. Yang pertama saya pelajari, kita sering kali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Nah, ini harus kita sadari. Coba lihat ayat yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka
mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi yang pertama yang harus kita perlu mengerti, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Contohnya sederhana, orang tua dan anak. Ada banyak orang tua yang marah sama anaknya tidak konsisten. Dia marah tergantung suasana hatinya. Kalau hatinya lagi senang, anak mau buat apapun silahkan. Tapi kalau hatinya lagi jengkel, anak salah sedikit, dia marah, dia maki. Jadi sebetulnya dia marah bukan untuk pendidikan anaknya, tapi dia marah hanya untuk mengungkapkan kejengkelan, kebencian, sakit hatinya, dan itu berbahaya. Marah seperti itu akan menjadi marah yang gelap. Marah yang seperti itu bisa menjadi marah yang gak sadar akan diri. Dia pukul, dia hajar, bahkan kadang-kala bukan cuma pukul dan hajar saja, sudah siksa, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ada banyak orang marah alasan-alasan yang dia sampaikan sebetulnya keliru. Contohnya sederhana, suami stres di kantor, dia pulang marah-marah, istrinya salah sedikit, dia bentak, dia maki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, istrimu salah, perlu engkau tegur, perlu engkau perbaiki, perlu engkau koreksi, karena engkau adalah kepala dalam keluarga, engkau adalah pimpinan dalam keluarga, imam yang Tuhan percayakan. Tapi itu bukan berarti engkau bisa seenaknya terhadap dia. Begitupun istri-istri, kadangkala sudah kecewa sama suaminya, masalah sama mertua, anak salah sedikit langsung dipukul, langsung dibentak. Ini yang saya bilang, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Alkitab dengan tegas bilang, jangan marah karena seorang yang berbuat jahat atau seorang yang hidupnya nggak benar tapi hidupnya diberkati. Ada banyak orang juga marah karena lihat, orang lain kok lebih sukses, orang lain kok lebih hebat, lalu dia mulai memfitnah, lalu mulai akhirnya melontarkan isu-isu yang enggak. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalaupun kau menjadi marah, alasan harus benar. Yesus marah dengan tegas berkata, rumahku harus disebut rumah doa. Kenapa engkau menjadikannya sarang penyamun? Yang kedua saya pelajari, kita seringkali marah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi yang kedua saya pelajari bahwa kenapa Alkitab berkata berhentilah marah, karena kita seringkali marah karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang marah sebetulnya karena panik. Ada banyak orang marah sebetulnya karena sedang khawatir, karena dia mulai marah dalam hidupnya. Tapi kalau dia mau percaya kepada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yusuf punya alasan untuk marah, tetapi dia bilang, aku inikah pengganti Allah? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Kenapa Yusuf tidak marah di tengah semuanya itu? Jawaban saya sederhana, karena Yusuf percaya ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, dan ada Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya. Berarti sekali lagi saya ulangi bahwa kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Yang kedua, kita seringkali marah karena kita tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, coba saudara lihat pada ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan hentikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berarti yang ketiga saya pelajari, kita seringkali marah. Kenapa? Karena kita tidak menyadari jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu unik. Kadangkala Tuhan gak bekerja seperti yang kita harapkan. Kadangkala Tuhan gak menjawab doa kita seperti yang kita minta. Tapi Tuhan jalannya unik. Tetapi ini yang kadangkala membuat kita gak sabar. Ini yang kadangkala membuat kita, kenapa sih begini? Dan akhirnya kita mulai marah. Kita marah terhadap diri sendiri, kita marah terhadap Tuhan, kita marah pada orang di sekitar kita. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Ayub berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan lain kata, Ayub berkata, meskipun aku gak mengerti jalannya hari ini, tetapi aku tahu saatnya akan tiba. Aku akan memahami bahwa apapun yang Tuhan kerjakan pasti baik dalam kehidupan kita. Jadi ingat, kita seringkali marah untuk alasan-alasan yang keliru. Yang kedua, kita seringkali marah karena kita tidak percaya dan tidak berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, kita seringkali marah karena kita tidak menyadari jalan-jalan Tuhan. Yang keempat, coba lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berarti yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kita seringkali marah
karena tidak menyadari dampak negatif dari marah itu. Marah itu sendiri bisa membuat saudara kehilangan damai. Marah itu sendiri bisa membuat saudara makin jauh dari Tuhan. Marah itu sendiri akhirnya bisa membuat tubuh saudara tertekan, dan akhirnya penyakit mulai menyerang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, engkau boleh marah jika alasannya benar, tetapi caranya juga harus benar. Terhadap orangnya juga harus benar. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kuasai diri, jadi tenang. Ingat, ada banyak dampak-dampak negatif kalau kita melampiaskan amarah kita dengan emosi yang mendalam. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ketika engkau marah, tanyakan kepada diri saudara sendiri, adakah amarah saya ini untuk mengubah orang lain? Adakah di tengah amarah saya tetap jadi berkat? Adakah di tengah amarah saya justru meninggikan nama Kristus? Mungkin saudara berkata, itu kan gak mungkin punya. Loh, kenapa? Orang di tengah marahnya bisa tetap menyatakan kasih Kristus. Dalam marahnya tetap dapat menyatakan hal-hal yang baik yang harus disampaikan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, biarlah setiap kita menguasai diri dalam segala perkara. Dan lewat hidup kita, lewat masa-masa yang sukar, bahkan lewat kita mendidik dengan amarah, tetap di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.